Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau membahas tentang isu-isu yang lagi memanas di dunia nih. Ya bener banget, kita mau membahas tentang perang yang saat ini sedang berlangsung antara Ukraina melawan Rusia. Nah, di sini aku bukan mau fokus tentang perang kedua negara tersebut, guys, tapi tentang aturan-aturan perang yang sering dilanggar dan dianggap sepele. Padahal itu sangat penting sekali bagi mereka yang sedang berperang. Saat ini dunia sedang dikhawatirkan karena adanya Perang Dunia Ketiga dengan dimulainya perang antara Rusia melawan Ukraina. Tapi kalian pasti belum tahu kalau ternyata dalam berperang itu ada peraturan yang harus dipatuhi oleh negara yang sedang berperang. Peraturan perang dibentuk pada abad ke-19 pada perjanjian Jenewa yang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak bertempur dalam konflik dan membatasi kebrutalan dalam perang dengan pembatasan senjata dan taktik ya guys. Saat ini sudah ada 196 negara yang menegaskan aturan perang tersebut. Meskipun aturan tersebut sudah disahkan, tapi masih banyak negara yang melanggar dan peraturan tersebut dianggap sepele. Nah, kalian pasti penasaran kan sama aturan-aturan perang? Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, negara yang sedang berperang dilarang untuk menargetkan warga sipil. Menargetkan warga sipil secara sengaja adalah sebuah kejahatan perang. Contohnya seperti menyerang infrastruktur penunjang kehidupan warga sipil, bahkan sampai membunuh dan melukai seseorang yang telah menyerah. Tapi ada pengecualian kalau seandainya ada infrastruktur sipil, misalnya kantor atau sekolah yang dijadikan gudang senjata, maka tempat tersebut bisa saja menjadi target militer. Yang kedua, dilarang melakukan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan. Penyiksaan terhadap tahanan sangat dilarang dan harus diterapkan dalam aturan ini. Apalagi mereka yang tertangkap dalam perang dan dijadikan tahanan harus diberi makan dan minum dan bahkan harus diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarganya. Aturan nomor 2 ini tidak bisa diganggu-gugat, walaupun tujuan utama adalah menyiksa tahanan untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang yang tertangkap dalam perang. 3. Dilarang menyerang rumah sakit. Dalam perang pasti ada yang terluka. Nah, maka dari itu rumah sakit memiliki peran yang paling penting dalam berperang. Oleh sebab itu, rumah sakit dan para medis tidak boleh dijadikan serangan militer. Karena rumah sakit sendiri dalam perang harus menjadi netral, karena harus melayani kedua negara yang berkaitan. Sama seperti infrastruktur sipil lainnya, rumah sakit sendiri bisa diserang kalau ternyata rumah sakit itu dijadikan tempat untuk operasi militer baru deh. Rumah sakit tersebut sah untuk dijadikan target. 4. Menyediakan akses ke organisasi kemanusiaan. Warga sipil yang tidak mengikuti perang berhak untuk meminta bantuan kepada organisasi kemanusiaan manapun, baik itu medis, makanan, dan minuman, hingga bantuan yang lainnya. Jadi, pihak perang yang menutup akses bantuan bahkan menyita bantuan perang itu sangat dilarang karena sengaja membuat orang-orang kelaparan ataupun menderita. Nah, itu adalah salah satu kejahatan perang. 5. Tidak boleh ada kerugian penderitaan yang berlebihan. Menggunakan taktik berlebihan dalam perang harus sesuai porsi yang digunakan untuk perang. Penggunaan senjata seperti ranjau darat harus dibatasi karena bisa melukai banyak warga sipil hingga penggunaan senjata nuklir. 6. Menyediakan jalan yang aman untuk warga sipil untuk melarikan diri dan berlindung. Pihak yang sedang berperang harus mengamankan warga sipil, meninggalkan kota-kota yang sedang terjadi perang, dan menyediakan jalan untuk menyelamatkan diri dari perang. Warga sipil yang diblokir akses untuk melarikan diri merupakan sebuah kejahatan perang.